Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'il qulubina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila hadratil imam al-Hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. ثم إلى جميع مؤلف الكتب وشارحها ومصنفيها وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ورسلنا وفروعنا وعلى الخاذرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadis nomor berapa nih? 31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, pernah sholat bina bersama kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda salah satu sholatai, dari dua sholat. Al-Ashi, dari malam hari.
Qala berkata, siapa Ibnu Sirina? Ibnu Sirin Samaha menjelaskan siapa Abu Hurairah, Abu Hurairah hadis 25 ya, 31 berarti. Walakin dan tetapi nasi itu aku lupa, aku Qala berkata Ibnu Sirin, fasalla beliau sholat bina bersama kami rakaataini 2 rakaat summa lalu atau kemudian sallama salam faqama kemudian berdiri ila khosyabatin ila pada khosyabatin sebuah kayu marudotin yang tergeletak fil masjidi di dalam masjid fattakaha kemudian berbaring alaiha di atas kayu ka'annahu seolah-olah ghadbanu sedang marah wa wada'a dan meletakkan yadahu tangannya al-yumna yang kanan alal yusra di atas tangan kiri wasyabbaka dan menyela-nyela di bahasa Jawa ini ngapurancang iki lek balik dengan narang aja kosong benar apa Fasabbaka dan menyela-nyela baina di antara asobihi jari-jari beliau. Sabaka Jawa ini ngapurancang. Ngerti tak ngapurancang? Ngapurancang dengan tadi nah, kaya wong kesel tangannya. Iki Jawa ini ngapurancang bahasa Arab sabaka. Indonesia ini betul nemokno nggih pun di sela-sela jari nggih. Gambarannya persis ngeten. Wa doa dan meletakkan hatta khaddahu pipinya al-aimana yang kanan atau pipi kanannya ala di atas dhuhrihi punggung
kafihi tangan, al yusra kiri, wa kharajatis saroanu, wa kharajat dan keluar, as-saroanu orang-orang yang terburu-buru. Itu bisa dibaca as-saroanu atau as-suroanu. Min dari abwabil masjidi, pintu-pintu masjid. Faqalu mereka berkata, aqasuratis sholatu, aqasurat apakah dikosor, as-sholatu sholatnya, wa fil qaumi, wa fi dan sedang, wa fil qaumi dan sedang dalam perkumpulan itu Abu Bakrin, ada Abu Bakar, wa Umaru dan Umar, fahaba maka mereka sungkan, yukallimahu untuk bertanya kepada Nabi. Wa fil qaumi, wa fi sedangkan, wa itu sedangkan fil qaumi dalam perkumpulan itu rajulun ada seorang laki-laki, fi yang memiliki yadaihi kedua tangan, tulun panjang, yuqalu dijuluki, lahu dia, dzul yadaini, dzul yadain. Dzul yadain itu artinya si tangan panjang. Jadi di masa Nabi ada orang yang tangannya panjang, hampir melebihi dengkulnya. Qala dia bertanya, ya Dzul yadain tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, anasita apakah engkau lupa, ataukah qasuratis sholatu memang dikosor, as-sholatu sholatnya. Dzul yadain itu tanya, ya Rasul apakah engkau lupa dan apa memang sholatnya ini dikosor. Qala menjawab Rasulullah, lam tidak, ansa aku lupa, walam dan tidak juga,
tuksor dikosor. Faqala beliau bertanya, agama apakah benar? Yaqulu, yang dikatakan atau seperti yang dikatakan Dzul Yadain, ya seperti dikatakan Dzul Yadain. Nama orang itu Dzul Yadain. Faqalu, mereka menjawab, na'am, iya. Fataqaddama, kemudian beliau maju. Fasalla, melanjutkan sholat. Mataroka, yang tertinggal. Summa, lalu Salama, salam. Summa, lalu Kabbaro, beliau takbir. Wasajada, dan bersujud. Misla, seperti sujudihi, sujudnya. Au, atau atwala, lebih lama. Summa, lalu Rofa'a, mengangkat. Roksahu, kepalanya. Wa kabbaro, dan takbir. Summa, lalu kabbaro, takbir. Wa sajada, dan sujud. Misla, seperti sujudihi, sujudnya semula. Au, atau atwala, lebih lama. Summa, lalu Rafa'a, mengangkat. Roksahu, kepalanya. Wa kabbaro, dan bertakbir. Farubbama, maka pada. Fasa'aluhu, ya, bertanya Pak perawi hadis pada Ibnu Sirin. Summa, apakah kemudian Nabi Salama, salam, maksudnya salam setelah sujud sahwi. Fayaqulu, Ibnu Sirin menjawab, Nubihtu, aku diberitahu, anna, bahwa Imran bin Husain, sahabat Imran bin Husain, qala, mengatakan, summa, kemudian Rasulullah Sallama, mengucapkan salam lagi. Ini kisah
di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mau sholat asar, ya, Rasulullah cuma sholat 2 rakaat. Kemudian ada sahabat namanya Dzulyaden, ini orangnya agak gelodok. Ya, jadi ini apa ya, barokahnya punya teman agak gelodok. Jadi ketika bersama Nabi semuanya suka, dia apa yang dilakukan Nabi gak berani tanya. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, tadi jenengan itu sholat 2 rakaat atau memang dikosor? Oke. Jadi melihat Nabi sholat harusnya 4 rakaat, tapi cuma 2 rakaat. Sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya itu dia nggak berani tanya apa yang dilakukan oleh Nabi. Ternyata Dzulyaden itu bertanya kepada Nabi. Jadi ketika itu ada orang yang tergesa-gesa mau keluar masjid, termasuk Dzulyaden. Akhirnya Dzulyaden berhenti. Dzulyaden tanya, ya Rasul, tadi panjenengan sholat itu memang dikosor atau memang hanya 2 rakaat? Apakah engkau lupa? Nabi menjawab, ora dikosor, aku ya ora lali. Kemudian Nabi bertanya, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Ya benar ya Rasul. Kemudian Nabi maju kembali sholat ditambah 2 rakaat, melanjutkan sholatnya. Andai kata tadi Dzulyaden tidak tanya kepada Rasulullah, mungkin setelah Rasulullah wafat sholat asar itu boleh 2 rakaat. Karena gak ada larangan, gak ada yang mengingatkan. Berarti Allah mentakdir Nabi lupa dengan sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Berarti umatnya pun nanti boleh melakukan 2 rakaat. Nah, tapi alhamdulillah ada yang mengingatkan, namanya Dzulyaden. Itu salah satu sahabat yang kalau sama Nabi itu langsung ceplas-ceplos. Nah ini kalau di jamaah begini menengah ya, kalau nggak ada Dzulyaden satu itu nggak rame. Ya memang harusnya ada orang persis Dzulyaden supaya apa? Mana-mana yang kira-kira kurang benar itu kan ditanyakan. Jadi memang di zaman Nabi pun butuh sahabat yang seperti Dzulyaden ini. Ada lagi sahabat yang tukang begejekan saja, namanya Nuaiman, ya, sambil mabuk, sambil ini, tapi Rasulullah diam saja. Ya. Malah dulu ketika ada orang mau pipis ya, di Masjidil Haram itu dituntun orang buta, pipisnya malah ditaruh di sebelahnya Nabi. Nah ini Nuaiman, tapi nggak ada Nuaiman katanya Nabi, dunia ini sepi. Tapi yang dilotok lebih dilotok daripada Dzulyaden. Jadi ini kisahnya pernah terjadi seperti itu. Maka sujud yang lupa itu namanya sujud sahwi. Jadi ini kisah awalnya ada yang namanya sujud sahwi. Andai kata tadi Dzulyaden tidak mengingatkan Rasulullah, mungkin konstruksi berpikirnya Imam Madzhab dan kita ini berarti boleh sholat asar 2 rakaat. Makanya kalau orang Syiah sholat yang nggak paham itu kan katanya cuma 3 waktu. Jadi kalau orang Syiah itu, saya lihat ceritanya sholatnya berarti sama 5 waktu. Ternyata ketika duhur itu waktunya akan dimundurkan mendekati asar. Begitu dia selesai sholat duhur, habis itu zikir wirid menurut mereka waktunya nggak begitu jauh, kemudian langsung melanjutkan sholat asar. Bagi yang nggak tahu, sholatnya kok duhur asar nggak sholat jadi satu, itu sholatnya dimundurkan, biar langsung bisa mendekati dengan duhur. Saya lanjutkan. An Abi Sa'idin qala, hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id qala berkata, sami'tu aku mendengar an nabiyya nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda, idza ketika sholat sedang sholat ahadukum salah satu dari kalian ila syai'in menghadap sesuatu yasturuhu yang membatasinya minan nasi dari para manusia fa'aroda kemudian ada yang ingin ahadun salah seorang an untuk yajtaza lewat di depannya baina di antara yadaihi kedua tangannya fal yadfahu maka cegahlah fa'in jika dia aba membangkang fal yuqatilhu maka perangilah. Artinya perang ya bukan angkat senjata ya, perang tendablek itu senenono. Nanti kalau nggak ngerti maknanya, oh ini sama Nabi suruh perang, oh kelahi, dimutilasi. Fa'inna ma sesungguhnya dia itu syaitonun setan. Ya. Kalau di kita ini masih aman, ada orang sholat itu gak ada orang lewat depannya. Tapi kalau di tempat lain, maksudnya ya negara lain, kayak Indonesia masih sopan-sopan, itu sudah dikasih sajadah saja, sajadahnya jadi dilewati. Kalau makanya di imam madhab itu kan supaya orang yang lewat di depan orang sholat tidak dosa, maka yang sholat itu disuruh menggunakan sajadah itu sebagai pembatas depannya dia sholat walaupun tidak ada satirnya. Nah kalau di madhabnya ahlu sunnah yang penting ada sajadah, lewat depan tidak apa-apa. Kalau nggak ada sajadah tidak boleh, harus lewat belakangnya. Maka ketika lewat, nah, kita disuruh mencegah. Makanya kalau di Arab ada orang bawa tongkat, ada lewat ya sama tongkatnya begini. Kalau di kita batal itu sholat enggak, memang harus dicegah begini, nggak boleh lewat. Kalau lewat dipukul sama dia. Jadi kalau di Indonesia mayoritas umumnya hal itu jarang terjadi kalau bukan anak kecil yang berbablek pelawai yang ketepuk-ketepuk itu enggak. Alasan dablek-dableknya orang dewasa nggak akan ngelangkai orang sholat kalau di Indonesia. Jadi ini untuk dipesankan kepada kita, kalau ada orang sholat di depannya jangan lewat. Boleh lewat kalau dia pakai sajadah, tidak apa-apa kita lewati. Kalau enggak ya kita lewat pinggirnya. Kita lanjutkan. An Hudzaifah, hadis diceritakan dari Hudzaifah. Qala berkata Hudzaifah, qala bersabda siapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Fitnatur rajuli, ya, cobaan seorang laki-laki. Nah, ini maknanya cobaan, bukan fitnah. Fi ahlihi, ada di keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Wa malihi, dan hartanya. Wa waladihi, dan anaknya. Wa jarihi, dan tetangganya. Nah, ini isyarah dari Nabi buat bapak-bapak. Nah, cobaannya bapak-bapak. Belum? Kalimatnya kurang. Ini itu tiga. An Hudzaifata, ya cocok nih sing. An Hudzaifata, hadis diceritakan dari Hudzaifah radhiyallahu, yaitu radhiyallahu an. Ini enggak ada di sini. Oke. Yang diterjemah ditambah radhiyallahu an. An Hudzaifata, hadis diceritakan dari Hudzaifah radhiyallahu an. Qala, berkata Hudzaifah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli, cobaan seorang laki-laki itu fi ahlihi, ada di keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Wa waladihi, dan anaknya. Wa jarihi, dan tetangganya. Tukaffiruha, semua bisa dihapus. As-sholatu, dengan sholat. Was-shaumu, dan dengan puasa. Was-shadaqatu, dengan sedekah. Wal amru, dan amar ma'ruf. Wan nahyu, dan nahi mungkar. Ini penjelasannya panjang, hadisnya pendek, tapi penjelasannya panjang. Yang perlu mendengarkan bapak-bapak. Fitnatur rajuli, fitnatur rajuli niku jadi cobaane dadi bojo wong lanang, yang dimaksud dari hadis ini. Pertama dari ahlinya, keluarganya. Pertama istri. Istri ngomong begini, mas,
Sampeyan kerja lah ya wis suwi bareng wong kae. Gitu. Wong kae lho satu Avanza. Sampeyan beda motor elek. Gitu. Padahal kuliahnya kan padha sih Mas biyen. Iya, Dik. Sampeyan kok puwancet karena peningkatan. Iki fitnahe cobane wong lanang. Kae wis numpak Avanza, gonta ganti Avanza. Sampeyan sih bertahan kalau prima. Beda sampeyan paling apik ku apa? Bin. Nah, TV ini barang lo wis flat LED 29 in TV sampean ini dewi tabung ae. Sampeyan gak iso Mas tuku ngono kuwi Mas. Gitu cobaane. Delok niku anake kanca-kancane dhewe wis numpak ninja. Anak sampean kok tukono CB ae Mas. Oke. Nah, ini cobaan laki-laki dari keluarga istri. Kalau suami dicoba istri begitu, caranya kata Nabi disuruh banyak sholat sunnah, mohon kepada Allah. Ben bojone cangkeme ora nyinyirai. Tapi bojone bareng ngaji ya. Lu harus bojoku sholat tidak nggak nyinyir. Oke. Padha ngajine masalah, ngajine dhewe-dhewe kan rahasia iki. Iki padha ngajine, mboten napa-napa. Jadi memperbanyak sholat, mohon kepada Allah sholat sunnah. Ya Allah, aku sudah menjadi suami, istriku itu sudah 10 tahun lebih. Dulu istriku gak seperti ini. Sekarang istriku tuntutannya besar luar biasa, sehingga aku tidak mampu. Aku tahu kenapa temanku itu bisa beli mobil baru. Setiap ada mobil ganti beli baru. Gajinya dia juga sama denganku. Aku tahu kalau dia itu adalah korupsi. Tapi itu nggak mungkin saya sampaikan pada istriku. Aku serahkan kenyinyiran istriku kepadamu ya Allah. Oke, ini kita sarai mau ngomongin, gitu. Kemudian cobaannya, kalau anaknya pinter, istrinya nurut, manut, sehat, nggak ada yang sakit, hartanya pasti sedikit. Pilih di bojone nyinyir, donyane akeh. Nah, terus anak istri nurut, semua tawadhu, tapi hartanya pas-pasan. Pilih di waktu pilih kabeh. Dan ini dijelaskan hadis ini penjelasannya panjang. Kalau jauh panjang. Kalau kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai suami, kita tidak punya banyak harta atau punya harta, kemudian harta itu sering datang pergi nggak balik-balik, datang hanya sebentar. Bahasanya orang Jawa, duit-duitnya nyambut gawe rino wengi gak iso nyender. Nah, itu gak iso nyender. Terus dikonsultasikan kepada Nabi, pripun kaya Nabi nyambut gawe ketepek padahal kok jam 3 niku wis tangi, kanca-kanca sik turu mancal kempul wis tangi. Beleh PT, ana sing ndok dan sebagainya. Ana sing gawe peyek, gawe tempe gitu. Lho kan suwe-suwe kan jenengan nggih ngoten ndongane namane Gusti Allah. Ini kok ketoke nyambut gawe ini pewenang nggih. Akhirnya orang tersebut disuruh untuk melakukan puasa agar hartanya kembali, harta yang hilang. Terus harta yang belum punya harta ya disuruh puasa agar didemeni sama harta, disenangi sama harta. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk berdoa, Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pun nate kira ketemu niku. Allahumma duh Gusti Allah ikfini panjenengan cukupi kula. Allahumma ikfini bihalalika dengan rizki halalmu
an haramika, agar terhindar dari yang engkau haramkan. Wa aghnini, dan jadikanlah aku kaya raya, bifadlika, karena karuniamu, ya, amman siwaka, bukan karunia selain darimu. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wes lele awakmu nyambut gawe ngono kuwi ketepek-ketepek dine ambek maratuwamu barang kuwi amalno, ya. Ambek poso tapi setelah sholat 5 waktu bocor ping 70. Kuwi jare Kanjeng Nabi insyaallah dadi wong sugih glegedu. Nggih. Sugih tapi kerjane keras. Tokone rame. Basa tokone rame ngeluh maneh. Ya apa ya toko rame, bokong sampai gak ketok ngene. Ngeluh malih, nggih, wong lanang. Akhirnya golek pembantu tambah mangkelno. Pembantune HP-an ae digawa toko. Wis matur Kanjeng Nabi. Pripun to Kanjeng Nabi cek kados lare-lare niku lho. Nggih kaya kanca-kanca niku nyambut gawe kapatek moyo. Ya mungkin jenengan melihat saya kok tidak sekeras jenengan bekerja, kan? Oke. Kemudian diajarkanlah satu doa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, as'aluka, aku mohon kepadamu, antar zukoni, limpahkan rizki, ya. Rizkon halalan, rizki yang halal, wasian, yang luas sekali, toyiban, ya. Dan baik, min ghairi ta'abin, ya. Yang didapat tanpa lelah, ya. Min ghairi ta'ab. Makanya Mbah Yai riyen kan ndonga min ghairi ta'ab. Dan niki karena Mbah Yai ndonga ngoten. Wala masakotin, dan tanpa memberatkan diri, ya. Wala ghairin, dan tanpa membahayakan. Wala nasobin, dan tanpa banting tulang. Tulis Bos. Nggih mawon aja. Iki menarik niki bagi bapak-bapak niki. Menarik. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, nggih. Jadi dadi bojo cek kapate rekoso nemen nyambut gawe nggih. Donga loro niki dikuasai. Nggih. Iki lek anu nggih kula catet. Ini penjelasannya hadis. Dadi wong lanang dicoba niku luar biasa. Mantu niku lek melarat gak patek direken karo maratuwa. Mantu niku adalah anak wedok kan akeh. Ya toh? Sing sugih iku masih jarang teko, wis begitu teko kruwate mulih ngono geleno PT, kasur-kasur di PP dhisik, spray-spray dilondrekno. Nek sing melarat dijarno ae. Ya toh? Niku wis kasus di masyarakat seperti itu. Niku faktor sosial ekonomi. Nggih. Ada mulai pisan tok ae riyoyo nggawa roti kobuan ora wis ketoke ra karo-karuan kaya digawano Gunung Sakmas. Sing melarat bendina iku wis ngladeni nglayani sampai emoh-emoh ora ketok. Niki kan kasus niki kan zaman Nabi wis enten. Terus wong lanang-lanang niku mengeluh pripun to Nabi niku. Anten. Ya kula ndonga ngeten niki Allahumma inna nas'aluka an tarzuqani rizqan halalan thayyiban. Jadi niki kudu dikuasai karo kaum lelaki, nggih. Sing cik bujangan malah kudu diapalno ket bujangan, begitu nikah wis landhep cara gladi. Nggih. Jadi memang bener lek cek nom niku ngapalno donga akeh landhepe pas pun nikah. Ngoten. Nah, ini apabila lelaki wis dadi wong tuwa, jenengan wis dadi wong tuwa niki. Wong tuwa terus duwe mantu, ya. Terus jenengan kepepet dadi wong tuwa nyilih bandane anak. Nyilih bandane anak.
Bapak iki butuh ngene tak, aku nyilih duit mulai. Pak, kalau mboten nggak ada harta Pak, nggak ada sepeda nih Pak, jenengan dol mboten napa-napa Pak, nggak ada kula mobil Pak, jenengan dol mboten napa-napa. Kapo apa tak tenan ta? Sing ngomong bojomu, gitu. Diomong bojone setuju. Ya wis golek Bapak dhewe tak balekno nak tak balekno sing anyar Pak. Delalah gak dibalik-balikno, gak iso balikno. Anggerate niat balikno, gak iso anggerate niat balikno, gak iso. Nah ternyata wong tuwa niku wong tuwa lanang lek ngrepoti anake, nyilih apa-apa gak oleh ditambahi embel-embel apa-apa. Nyilih ya wis nyilih. Ya wis kok tak tukon tak ganti anyar mobile tak ganti ngene-ngene mboten angsal. Nyilih-nyilih golek duit tak cek-cek dibalekno. Apa maneh niku riyen barang sing ditukokno bapake wis disilih maneh didol. Tambah ngoroti sing liyane. Makane lek wis dadi wong tuwa kudu dijogo aja sampe utang anak. Ate gak utang iki duwe, utang ngaji ngene iki gak oleh, tambah gandang liyane gitu. Iki mangke dadi wong tuwa niki berat. Kalau utang BRI timbang utang anak. Dibagi kan kena napa sing disampaikan dengan hadis niki. Nah, begitu juga sebaliknya ketika ada anak laki-laki atau mantu laki-laki pinjem hartanya orang tuanya sendiri atau mertuanya, ya wis nyilih-nyilih, gak usah di embel-embel yang ngomong dia Pak, nanti kalau ini sudah berhasil saya kembalikan 2 kali lipat Pak. Gak oleh, ini malah gak iso balik duit, ini malah entek. Lah nyilih wong tua nyilih baru mulai duit nang balekno, gak usah ditambahi embel-embel. Kene ngomong anake panjenengan niku enten sing ngampil, kok ngomongnya aneh. Wis bahasa kan ngomong nyilih-nyilih, kowe duit nang dibalekno. Kok ngoten Pak? Aku mergo wis mari ngaji. Timbang kok aku nyangoni kowe udah kalau nyangoni kirim minggat. Ya, jadi ini pengetahuan tentang lelaki ternyata kaitannya dengan harta benda. Kemudian kalau anak, anak atau cucunya nakal, dablek di pondok mulai, gak gelem apalan. Toko pondok mlaku meliye. Nggih. Ya kula dhewe kan ya anak nang pondok. Biasa apalane serowo wegep, iki laporan ibunya ini kok gak serowo wegep, waduh berat sedekah iki. Nggih, anake ngelokro. Wong garek kuliah ae wis gak sido arep semangat. Nah, mate niku barang wis kula wis eling tok apa iki. Rasaku aku duwe gaji teko kantor itu sakmene. Lek tak total itu sakmene gitu. Sing tak kene anak itu tak pilih dhisik, kula pilih dhisik. Itu sampai mangan sing ngoten niku. Tapi kok cikelebon ae. Boleh digapalan niku abot. Kelas 1 sanawiyah sampai kelas 2 aliyah niku apalane lancar. Kelas 2 manggate nang kelas 3 abot ae. Waduh bener apa iki? Nah, niku kan cobaan. Wong tua niki kena cobaan, dilingno karo Gusti Allah. Akhirnya nggih kula ngeten ae, wis lek ngono gak usah sangu ae. Tapi gak mangan duit kula gak usah sangu. Kula nggih cobaan. Kula mudhun pesawat, dijemput kali supir motor mobil niki, ten bunderan baru. Mandek karena ada iring-iringan presiden, wapres, acara 1 abad NU. Kalau mati yang gak iso karena dicegat oleh pas pampres. Ini enten bis teko arah Madiun Surabaya. Lah kok anak kula sing nomor 2 niku cendra kok nduk bis iki. Iku ra cendra iki. Ate nangger iki. Mau saatnya menghadiri 1 abad NU. Ya kula meneng ae. Gimana Gusti Allah ini kayak kula papasan tengene kula metu tole waru napa Juanda waru niku ajeng munggah waru gunung kan pas bunderan kan enten bis gitu. Nah, niku memang nek Sidoarjo kudune mudhun mriku. Arek mudhun pun niku paling niku. Tapi pun Mas
jarno ae. Gitu. Wis mulai akale akeh. Wani melokane surat takoki. Tapi wingi melok acara iso mlebu nang stadion Dik. Mendel ngono. Kok roh ae dene. Roh awakmu numpak bis wedhun ngene nggih saged oleh ijazah iku teko putune Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih angsal kare ngono. Lah tujuanmu lha kok melok satu abad NU. Wong badas sing budal arang-arang kok. Jadi budal malah jamaah papi wong Bojonegoro kabeh budal. Jadi ini kan jadi buru oleh ijazah kok ngene para masyayiknya NU kalih pengin oleh ijazah cicite Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Fadil niku endi oleh ijazah niki oleh ijazah. Oh ya wis kasih seneni dalam ijazah lek mung loyo ra seneni. Hadis ini penjelasannya banyak tentang laki-laki menasihati laki-laki dalam menghadapi kehidupan. Kadang-kadang kita dikasih rezeki Allah berlebih itu pasti ada sesuatu, ada sesuatu. Yang jenengan jadi orang tua, ya mungkin karena sudah sepuh, nggak usah gengsi-gengsi banget. Memang raya tanggungannya anak, tanggungannya mantu ya harus mau, nggak perlu gengsi. Itu akan menjadikan hidup jenengan nanti ya sampai akhir hayat pun nggak menemukan kebahagiaan karena anak itu kewajibannya harus mentaati suami ikut suami. Ini hadis bukan saya yang ngomong. Hadis. Wabil khusus yang sudah punya mantu-mantu ini jangan sampai seperti itu. Bahkan lanjutannya hadis itu kan ada cerita bahwa orang tuanya meninggal. Ya, orang tuanya meninggal dikabari nggak mau pulang karena suaminya belum pulang. Semua orang mendatangi dan dia tetap nggak mau pulang karena suaminya pada waktu pergi dia mengatakan dek aku mau pergi keluar kota, kamu jangan kemana-mana kalau aku belum pulang. Sampai sahabat yang lain maju pada Nabi, ya Rasul ini ada perempuan bagaimana? Dikabari bapaknya mati loh nggak mau pulang. Sampai bapaknya dimakamkan. Kata Nabi, bersyukurlah orang tadi yang meninggal punya anak yang taat pada suami dan dia sudah dijamin masuk surga. Nah, gitu. Jadi ini yang dimaksud di dalam hadis ini kalau diceritakan panjang sekali, runtutannya panjang dalam mengaruhi kehidupan orang. Makanya ketika kita secara ekonomi, duniawi, seret dan sebagainya itu ya kait-kaitannya seperti yang diceritakan di dalam hadis ini. Fitnahnya lebih berat daripada fitnah kubur. Mungkin ada pertanyaan. Duliate. Tiga keterangan tentang sujud sahwi. Dan beberapa keterangan itu melanjutkan doanya, ya betul doanya sujud sahwi. Oh, oke. Donga sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Yasbu. Oke, yasbu. Subhana man, maha suci, zat la yanamu yang tidak tidur dan tidak lupa. Sunat. Sunat sujud. Sujud sahwi itu sunnah. Kadang-kadang begini ya masalahnya. Kita lupa sholat subuh enggak kunut, terus sujud sahwi. Oh itu barang sunnah. Oke, lupa ya wes gak usah sujud sahwi. Yang lupa ketika sudah salam ternyata masih dapat 3 rakaat. Ya, ini kan jadikan sujud sahwi karena lupa. Ya, seperti yang dilakukan Rasulullah 2 rakaat ternyata salam yang terakhir, tasyahud akhir ternyata setelah diingatkan, oh ya betul, terus ingat barulah tambah 2. Oke. Terus kondisi itu terus sujud sahwi. Dalam sujud sahwi
wajib karena lupa. Karena lupanya. Nggih. Walaupun di sela-sela sempat berbicara. Iya, sempat berbicara cepet-cepetan. Jadi Nabi kan sempat leyeh-leyeh, sempat ngapur rancang, ya sempat mungkin di situ juga sempat ngobrol-ngobrol sama yang lain, makanya ditegur sama Dzulyatain. Jadi tinggal nambah 2 rakaat, salam, kemudian sujud lagi. Iya, sujud lagi, sujud sahwinya karena kita lupa. Jadi seperti yang dijelaskan di hadis, ditambah 2 rakaat, salam, terus sujud lagi. Karena meninggalkan tertinggal rukun. Kalau ya tema kunut tidak ada. Nah, kunut kan sunnah. Kalau kunut kan nggak membatalkan sholat, nggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan sebelum salam. Enggak, sebelum salam. Enggak, makanya menyelesaikan rakaat kedua sampai sempurna, sujud, dulu terus salam lagi. Oke, Nabi salam lagi. Setelah salam dulu baru sujud. Oke, saya lanjutkan satu hadis karena masih ada waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah, hadis diceritakan Nabi Hurairah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, ya ta'aqabuna, pada silih berganti fikum mendatangi kalian siapa al malaikatu malaikat bilaili yang sip malam, sing jogo gantian sip kerja nama prinsip bilaili yang sip malam, wal malaikatu dan malaikat bin nahari yang sip siang, wa yajtamimuna mereka berkumpul fi sholatil fajri ketika sholat fajar, fi ketika sholatil fajri sholat fajar, atau boleh diterjemahkan dalam waktu sholat fajar, tapi bahasa saya ketika sholat fajar. Wa sholatil asri dan sholat asar, summa kemudian ya ruju naik alladzina para malaikat batu yang menjaga fikum kalian semua, fayas'aluhum maka Allah bertanya hum pada para malaikat, wa huwa bahwa Allah a'lamu lebih mengetahui bihim dari malaikat atau dari mereka. Kaifa dalam keadaan bagaimana taroktum kalian meninggalkan
tinggalkan ibadi hamba-hambaku. Fayaquluna, mereka menjawab, tarokna, kami tinggalkan mereka, wahum, dan mereka, yusalluna, sedang sholat, wa ataina, dan kami datangi mereka, wahum, dan mereka, yusalluna, sedang sholat. Kalau sekarang malaikat ditanya Allah, lagi ngapain hamba-hambaku? Mereka sedang ngaji. Jadi malaikat niku shiftnya pada waktu malam, niku sore kami kumpul sore. Nah, kemudian ganti, ayo Joko bengi, niki tekone sore. Sing Joko wingi tekone sore niku hilang balik. Terus makanya gantian shift malih ketika sholat fajar. Makanya doa ketika di waktu-waktu fajar mustajabah itu memang itu waktu pergantiannya, sip-sipannya malaikat itu menjaga bumi ini bergantian. Sip-sipan, cara orang kerja nambah sip-sipan. Terus Gusti Allah kan nanya, nah, bagaimana keadaan hambaku? Arah-arah emang lagi lapo pas kau tinggal. Niko pas sholat fajar, sholat ini sampai subuh. Terus malaikat sing teko ngandani sip-sipan fajar. Arek-arek mung pas awakmu teko. Nggih wajib sing salat sing wiritan arek wajib maca sholawat dan lain-lain. Itu pertanyaan Allah kepada para malaikat. Terus asar ini kan. Nah, siapa yang sholatnya ala waktiha, nanti ya ketemu malaikat. Malaikat yang satu mau pergi, ketika pergi ditanya, "Man, waktu kamu pergi, hamba-hambamu sedang apa?" Satu, mereka sedang sholat, yang satunya sedang mengaji dan sebagainya. Ketika kamu datang, mereka sedang apa? Ya, mereka juga sedang ngaji, sedang sholat dan sebagainya. Nah, dicatat oleh malaikat laporan harian setiap sore sama setiap fajar. Makanya doa mustajabah itu fajar sama asar. Makanya jenengan tinggal berdoa ketika asar atau fajar. Yang dimaksud fajar di situ, qobliyah subuh. Iya, sebelum subuh. Sebelum subuh, kalau di timur sudah ada agak kemerah-merahan. Tapi belum masuk subuh. Belum masuk subuh. Kalau sudah muncul fajar sodik itu berarti fajar. Makanya ada sholat sunnah fajar. Itu jam sip-sipannya para malaikat. Inilah waktu-waktu mustajabah selain dari malam-malam seperti malam. Siang pun ada, sore pun ada ketika jenengan sholat asar ini, sama fajar. Karena waktunya kita sudah habis, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah pada kita semua, pada keluarga, pada masyarakat di sini wa dunia hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin.
Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.